Sejarah singkat Korem 041 Garuda Emas. Cikal bakal Korem 041 Garuda Emas adalah berasal dari Komandemen Sumatera, Subkomandemen Sumatera Selatan yang membawahi dua divisi, yaitu Divisi 1 Garuda di Tanjung Ining dan Divisi 2 Garuda di Palembang. Dalam perkembangan Resimen 1 Bengkulu berubah menjadi Resimen 14 Divisi 1 Garuda. Pada tanggal 24 Februari 1946, Komandan Komandemen Sumatera, Jenderal Mayor Suharjo Harjowardojo beserta staf dan Komandan Divisi 1 juga beserta staf datang ke Bengkulu dalam rangka kunjungan kerja dan sekaligus peresmian pembentukan Resimen 1 Divisi 1 Komandemen Sumatera dengan Komandan Resimen Letkol Barlian dengan penetapan nomor 19 tanggal 24 Februari 1946 Markas Besar Tentara Republik Indonesia Sumatera yang ditandatangani oleh Komandan Komandemen Sumatera, Jenderal Mayor Suharjo Harjowardojo. Pada tanggal 10 Januari 1947, Subkomandemen Sumatera Selatan berubah menjadi Divisi Garuda 8 yang membawahi 3 resimen dan 1 brigade. Salah satunya adalah Resimen 42 Bengkulu dengan Komandan Resimen Letkol Infanteri Z. Abidin Ning. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1947, dalam rangka menghadapi agresi militer Belanda, Divisi Garuda 8 dengan cepat mengkonsolidasikan dirinya dari 3 resimen dan 1 brigade menjadi 5 brigade, yaitu 1. Brigade Garuda Emas yang dipimpin oleh Kolonel Infanteri Barlian, kini menjadi Korem 041 Garuda Emas. 2. Brigade Garuda Hitam yang dipimpin oleh Kolonel Infanteri Samaun Baharu, kini menjadi Korem 043 Garuda Hitam. 3. Brigade Garuda Putih yang dipimpin oleh Kolonel Infanteri Abon Joni, kini menjadi Korem 042 Garuda Putih. 4. Brigade Garuda Depo yang dipimpin oleh Kolonel Infanteri Hasan Kasim, kini menjadi Korem 044 Garuda Depo. Dan 5. Brigade Garuda Merah yang dipimpin oleh Kolonel Infanteri Bambang Utono. Setelah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan struktur, Resimen 42 Bengkulu berubah menjadi Brigade Garuda Emas yang kemudian menjadi Korem 041 Garuda Emas. Peristiwa pelantikan dan penetapan para pejabat-pejabat Resimen 1 yang merupakan cikal bakal dari Brigade Garuda Emas pada tanggal 24 Februari 1946 dijadikan sebagai titik awal tersusunnya Kesatuan Perjuangan Bersenjata dalam wilayah Bengkulu yang terorganisasi secara resmi. Itulah yang mendasari pemilihan tanggal 24 Februari 1946 sebagai hari jadi Korem 041 Garuda Emas, di mana sejak saat itu organisasi perjuangan bersenjata di Bengkulu sudah mendapat pengakuan dari Markas Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nama-nama yang pernah menjabat sebagai Komandan Korem 041 Garuda Emas sejak tahun 1949 adalah sebagai berikut. 1. Kolonel Barlian, tahun 1949. Sebelum menjabat Danrem, beliau menjabat sebagai Danmen tahun 1946 sampai dengan 1947 berpangkat Letkol. Dan Danbrig Garuda Emas tahun 1947 sampai dengan 1949 berpangkat Letkol. 2. Letkol Infanteri Z. Abidin menjabat Danrem tahun 1949 sampai dengan 1956. 3. Mayor Infanteri M. Panggabean menjabat Danrem tahun 1953 sampai dengan 1956. 4. Letkol Infanteri Raya Kudu menjabat Danrem tahun 1956 sampai dengan 1958. 5. Letkol Infanteri M. Dani Effendi menjabat Danrem tahun 1958 sampai dengan 1962. 6. Letkol Infanteri Demar Ibrohi menjabat Danrem tahun 1962 sampai dengan 1965. 7. Kolonel Infanteri Sulaiman Amir menjabat Danrem tahun 1965 sampai dengan 1972. 8. Kolonel Infanteri Hamzah Samsudin menjabat Danrem
tahun 1972 sampai dengan 1978. 9. Kolonel CBM Yakoubah Wahid menjabat Danrem tahun 1978 sampai dengan 1980. 10. Kolonel TZI Sambuddin Burhan menjabat Danrem tahun 1980 sampai dengan 1984. 11. Kolonel Infantri R. Hartono menjabat Danrem tahun 1984 sampai dengan 1985. 12. Kolonel Infantri Sugeng Zainal menjabat Danrem tahun 1985 sampai dengan 1988. 13. Kolonel Sabar Pakpahan menjabat Danrem tahun 1988 sampai dengan 1989. 14. Kolonel Usuk Supriyadi menjabat Danrem tahun 1989 sampai dengan 1990. 15. Kolonel Infantri Kaulan Ishegarto menjabat Danrem tahun 1990 sampai dengan 1992. 16. Kolonel Infantri Suprapto S menjabat Danrem tahun 1992 sampai dengan 1993. 17. Kolonel Infantri Bimo Prakoso MPA menjabat Danrem tahun 1993 sampai dengan 1995. 18. Kolonel Infantri Perial Sofyan menjabat Danrem tahun 1995 sampai dengan 1997. 19. Kolonel Infantri Syahrial BP5 menjabat Danrem tahun 1997 sampai dengan 1999. 20. Kolonel Infantri Syarifuddin Suma menjabat Danrem tahun 1999 sampai dengan 2000. 21. Kolonel Infantri Wiloni Jati SIP NSC menjabat Danrem tahun 2000 sampai dengan 2002. 22. Kolonel JZI Insinyur Mulhim Asro menjabat Danrem tahun 2002 sampai dengan 2003. 23. Kolonel Artileri Purwanto HS SIP menjabat Danrem tahun 2003 sampai dengan 2004. 24. Kolonel Infantri Sultan Lubis menjabat Danrem tahun 2004 sampai dengan 2005. 25. Kolonel Infantri Amril Amir menjabat Danrem tahun 2005 sampai dengan 2007. 26. Kolonel Infantri Tarwin menjabat Danrem tahun 2007 sampai dengan 2009. 27. Kolonel Infantri Putut Winarno menjabat Danrem tahun 2009 sampai dengan 2011. 28. Kolonel Infantri M. Sofwat Nasution menjabat Danrem tahun 2011 sampai dengan 2012. 29. Kolonel Infantri Teguh Pambudi menjabat Danrem tahun 2012 sampai dengan 2013. 30. Kolonel Infantri Ahmad Sudarsono menjabat Danrem tahun 2013 sampai dengan 2015. 31. Kolonel Infantri Fajar Budiman menjabat Danrem tahun 2015 sampai dengan 2016. 32. Kolonel Infantri Andi Muhammad menjabat Danrem tahun 2016 sampai dengan 2017. 33. Kolonel Infantri Agung Pambudi menjabat Danrem tahun 2017 sampai dengan 2017. 34. Kolonel Infantri Irnando Arnold B. Sinaga menjabat Danrem tahun 2017 sampai dengan 2019. 35. Kolonel Infantri Dwi Wahyudi SANNM menjabat Danrem tahun 2019 sampai dengan 2020. Dan pada tanggal 6 Desember tahun 2019, sesuai peraturan Kepala Staf Angkatan Darat nomor 23 tahun 2019 tentang peningkatan status Korem tipe B menjadi tipe A. Sehingga pada tahun 2020, Korem 041 Garuda Emas berubah status dari tipe B yang dipimpin oleh perwira menengah dan berubah menjadi tipe A
yang dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat bintang 1 dengan pejabat yang pertama yaitu Brigadir Jenderal TNI Yanuar Adi. Demikian sejarah singkat Korem 041 Garuda Emas yang pada tanggal 24 Februari ditetapkan sebagai hari ulang tahun Korem 041 Garuda Emas. Dan pada hari ini, tanggal 24 Februari 2021, Korem 041 Garuda Emas memperingati hari ulang tahun yang ke-75